tidak jenuh misalnya gitu ya. Jadi sesuatu yang negatif itu untuk menurunkan. Jadi ini nanti kalau yang positif untuk meningkatkan. Jadi saya ulang ya, setiap sarpras yang ada di dalam sekolah atau pendidikan itu bagaimana dia bisa memberikan kontribusi terhadap kemajuan siswa boleh, terhadap hasil belajar boleh, terhadap keaktifan belajar boleh, terserah kawan-kawan semuanya. Pilih salah satu. Oke? Jadi nanti ada nama, kelas, name, judul, keywordnya nanti silakan dipilih dari judul yang ada itu. Kemudian ini bukan metodologi riset, tetapi ini saya minta seperti mini riset. Kenapa saya bilang ini mini riset? Karena saya ingin kawan-kawan tidak sekedar opini, tidak sekedar ilusi, tidak sekedar ngelantur, ya, tetapi berbasis dari riset sederhana. Bagaimana kok tahu riset sederhana? Karena nanti ada yang namanya wawancara, itu tanya kepada siswa, kemudian ada observasi, itu melihat, menyaksikan, kemudian nanti ada juga dokumentasi. Nah, jadi nanti ada dokumentasinya. Jadi kawan-kawan semuanya nanti ada 3 itu. Maaf Pak, boleh diulang Pak? Apa yang diulang? Lupa saya. Apa Bu? Ada wawancara, ada dokumentasi, gimana Pak? Ada observasi. 3 itu. Jadi kawan-kawan nanti akan meneliti satu sarpras atau pembiayaan. Jadi nanti ada, nanti saya kirim nanti ya. Ini contoh saya kirim ya. Saya kirim lewat ketua kelas ya. Nanti saya setelah ini ya, setelah ini saya kirim. Sebentar. Saya ingin buka dulu sih biar penuh. Biar penuh. Oke. Saya ingin. Saya bukanya dulu ya. Ada 3 ya. Jadi kenapa 3? Ya, nanti kawan-kawan perlu tahu ya. 3 itu menunjukkan bahwa ternyata belum sah. Saya downloadnya dulu ya. Oke. Saya buka. Jadi ada 3 itu. Ya. Kenapa saya minta 3? Ya. Jadi kawan-kawan perlu tahu ya, perlu tahu kita ini hidup di dunia ilmu. Ilmu itu adalah menggabungkan beberapa indera. Ya. Indera yang kita pilih adalah indera melihat, namanya apa? Observasi. Sudah lihat belum? Bapak muncul Pak. Belum muncul. Belum. Ya memang belum saya munculkan. Nah, nih. Share screen. Oh, Windows ini ya. Ini dia. Ya, anti share screen. Yes. Nah, udah lihat belum sekarang? Sampun. Oke. Putih semua. Wait. Oke, ini ya. Oke. Jadi ada berapa? Ini lihat buat saya ya. Ya. Lihat buat saya ya. Jadi ada pertanyaan penelitian ini kaitannya dengan wawancara. Wawancara itu adalah indera mendengar. Observasi ini namanya indera melihat. Kemudian dokumentasi ini bisa
merasa, rasa. Jadi ada 3 indera yang terlibat supaya kawan-kawan semuanya nanti akan memberikan opini, akan memberikan pendapat itu berbasis 3 itu. Gitu. Nah, misalnya kawan-kawan semuanya, saya fokus ke perpustakaan. Gitu. Saya akan wawancara kepada siswa. Saya akan observasi siswa yang datang. Saya akan lihat dokumen yang ada. Gitu. Misalnya, tanya ke siswa, Mas, bagaimana supaya Anda betah di perpus, nak? Anak-anak menjawab, supaya saya betah di perpus, Pak, di perpus ada snacknya. Nanti mesti jam pelajaran selesai, istirahat, anak-anak lari kemana? Ke perpus. Kenapa? Ada snack gratis. Nah, misalnya gitu. Nah, seperti itu namanya pendapat dari user perpustakaan. Oke? Nah, kawan-kawan nanti menyaring. Ya, menyaring. Dicoba di perpustakaan selama 1 minggu ada snacknya terus. Bagaimana antusiasmenya? Daftar hadir naik. Yang dulu ke perpustakaan itu 5 orang menjadi 500 orang. Bukti dokumen. Ya, observasi itu melihat, ya toh? Terlihat mereka lari menuju ke perpustakaan. Mereka bel selesai perpustakaan, masuk, nggak mau pulang, nggak mau kembali ke kelas. Semuanya ingin di perpus. Nah, itu namanya observasi. Artinya, kawan-kawan bisa membuktikan 3 indera, melihat, mendengar, merasakan. Oke? Anda bisa menyimpulkan, Anda bisa memberikan ide, Anda bisa mengusulkan kepada organisasi, Pak Kasek, supaya perpus itu minatnya naik. Ini riset saya. Buktinya nih. Hasil observasinya nih. Gitu. Ya. Gitu loh maksud saya. Jadi Anda itu punya ide tapi berbasis penelitian sederhana gitu loh. Oke? Bisa menerima kawan-kawan? Bisa? Bisa. Nah, sekarang bagaimana membuat judulnya nih? Ya, nih saya tunjukkan bagaimana membuat judulnya nih. Jadi, judul itu kawan-kawan harus ada 3. Nah, ada, lihat screen saya? Ya, Pak. Nah, ada 3. Ada metode tadi, penggunaan musik di dalam pembelajaran apa. Nah, untuk signifikansi, untuk meningkatkan kenyamanan di dalam proses belajar misalnya. Jadi ada 3 ini. Nanti di kelas berapa, di mana terserah. Itu keterangan. Yang penting ada 3 itu. Untuk meningkatkan, untuk memperbaiki, untuk menjaga, untuk dan lain sebagainya. Ya, jadi ada 3 itu. Metode, signifikan, objektif. Itu ya. Judulnya pastikan harus ada 3 itu. Ada temuan, kemudian ada signifikansi, kemudian ada objektif. Gitu, ya. Jadi nanti ketua kelasnya siapa ketua kelasnya bisa menginformasikan, nanti masukkan ke email saya, siapa yang duluan memilih itulah yang berhak. Oke? Setelah masuk berarti dia langsung masuk ke membuat kontrak mini riset selama 1 semester. Jadi nanti ketemuannya bisa 2-3 kali pertemuan seperti ini, tapi lebih banyak saya minta laporan dari kawan-kawan melakukan riset sederhana di sekolahnya masing-masing.
di kelasnya masing-masing. Apakah ada yang belum punya kelas? Ada yang belum punya sekolahan? Belum kerja mungkin? Ada? Ada? Tidak ada. Alhamdulillah. Ada semua kan? Yes. Punya bayangan? Punya bayangan? Oke. Selesai pertemuan pada malam hari ini. Tidak ada pertanyaan? Terima kasih. Bisa tak? Oh, 1 semester loh. Jadi nanti kawan-kawan semuanya membuat tadi kontrak. Saya kirimkan ya. Kalau saya kirimkan ke siapa tadi ya? Mbak siapa tadi ya? Pak Tony, Saya, Pak. Pak. Pak Tony. Nggih, Pak. Tulisannya Pak Tek tok no. Ya. Nggih, Pak. Tony Endro Kisworo, Pak, disingkat TEK, Pak. Walah, ya. Tak kirim sekarang. Tadi saya sudah masuk mana? Terkirim ke ke WH-nya Pak Tek. Sudah, nggih, siap. Sudah Pak Tek? Belum masuk, Pak. Sampun. Sudah ya? Nggih. Oke. Mau berapa lama ngirim? 1 hari? 2 hari? Ini dikirim di grup 1 menit, Pak, selesai, Pak. Wah, berarti 1 menit selesai. Saya bilangi ya, ngirim 1 menit sama ngirim 1 minggu itu pusingnya sama. Mau ngirim besok atau besok lusa atau 1 minggu. Kalau mengirimnya 1 minggu yang akan datang, pusingnya 1 minggu. Gitu. Kalau besok pusingnya sekali, besoknya Bapak Ibu bisa piknik lagi. Gitu. Besok. Nah, kirimnya ke email. Namanya ke Jumintono. Aku lali dhewe. UST Jogja ya? UST Jogja ya? Betul ya? UST Jogja .ac.id. Betul enggak ya? .ac.id. Oke. Betul. Nah, nih. Oke, saya kirim ke Pak Tony. Ya. Kirim orang ini ke yes. Selesai. Begitu kawan-kawan semuanya. Apa ada pertanyaan? Jangan banyak-banyak, boleh sempit. Sarpras boleh soft, boleh hard. Soft boleh ya. Soft itu boleh, misalnya metode pembelajaran boleh. Itu sarpras yang soft, yang tidak terlihat. Yang terlihat contohnya meja, kursi, apa terserah. Atau masjid misalnya untuk pembinaan, untuk meningkatkan kesadaran beragama misalnya. Ya, Mas, siapa tadi yang rasain? Siapa tadi? Bu Retno ya?
Iya Pak, saya izin Ya, bertanya Pak. Ini kan tadi kita sempat apa namanya memilih Pak, kira-kira sarana atau prasarana apa yang akan dibahas. Nah, seandainya Pak, ini baru berandai-andai. Nanti di tengah perjalanan kita mendapatkan, katakanlah sekarang saya pilih lab IPA gitu Pak untuk bisa dibahas. Nah, apa di tengah perjalanan itu, wah kok ini saya lebih tertarik ke yang lain misalnya. Nah, kayak itu bisa nggak Pak untuk apa ganti pembahasan begitu Pak? Mohon maaf. Bu Retna sudah punya suami? Sampun gimana Pak? Apa namanya suaminya? Denny. Pernah enggak dulu berpikir begitu? Pas Lah iya, orang kok mikirnya enggak gitu. kan berandai-andai Pak. Nek kandake bojomu terus di udah mantep aja. Oke siap. Nah, ini suami saya sepanjang masa. Udah bismillah ngono wae. Kok seandainya minta ganti di tengah jalan itu takdir Tuhan yang enggak bisa dihindari. Ngono wae ya Bu Niken. Ngapa itu kok? Nunggu mencari orang sampai kapan? Gitu. Iya Pak, Jangan siap. dibandingkan. Sarana olahraga itu tidak lebih baik daripada sarana IPA, laboratorium komputer tidak lebih baik daripada perpus. Semua pangkatnya sama. Itu betul enggak? Oke Pak, matur nuwun. Bu Retno ini sukanya. Nah. Oke ya, lanjut. Ada lagi? Sudah? Ini toh, paham toh? 5 menit paham toh? Nah, itu. Dan paham apa yang harus saya lakukan. Nah, jangan khawatir, nanti saya tuntun. Saya tuntun Anda semuanya untuk menjadi pribadi yang bisa memberikan ide, tetapi based on riset. Based on ilmu. Bukan based on ilusi. Bukan based on gagasan tanpa dasar. Ya, jadi kawan-kawan semuanya akan menjadi bernilai nanti. Ingat, kita sudah masuk S2, nanti sebentar lagi S3. Anda harus punya ide yang lebih berbobot. Berbobotnya apa? Karena bisa memberikan bukti bahwa ide saya ini memang dibutuhkan. Ya, begitu ya kawan-kawan semuanya. 1 minggu ya. 1 minggu dimulai dari sekarang. Silahkan Anda kirim ke email. Siapa cepat, dialah yang berhak untuk memulai atau membahas tentang Sarpras itu. Yang kedua harus berbeda dengan yang pertama. Yang ketiga harus berbeda dengan yang 1 dan 2. Yang keempat harus berbeda dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga nanti sudah berbeda semua Pak, ini di grup sudah nge-list apa-apa. Sudah? Asik toh? Sudah. Saya kira gitu ya. Apa ada yang mau foto bareng? Kalau enggak, Pak. Oh, boleh. Ayo. Semuanya. Atau yang beri yang sudah mandi. Yang pakai laptop. Foto terus setelah itu kirimkan ke Oke. Hitung. Kayak bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Ketemu lagi minggu depan membahas tentang kawan-kawan semuanya. Nanti kita sampling 1-2 orang. Nanti kita presentasikan. Nanti setelah itu confirm, fake. Kawan-kawan semuanya, go ahead. Cari opini yang bagus, cari bukti yang bagus, cari empirical evidence yang tepat untuk menemukan ide kita ya. Saya kira gitu semuanya. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.